Nah sekarang ini nakama, kisah dunia baru tuh memang diambang kekacauan nih. Para kesatria suci merancang skema licik untuk menundukkan bangsa raksasa Elbaf kan. Kegagalan merekrut Loki sendiri itu mereka beralih ke rencana yang lebih kejam lagi, menyandra bocah-bocah raksasa demi memaksa Elbaf untuk tunduk ke pemerintahan pusat. Sementara ini Luffy dan para rekannya itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Pergerakan musuh semakin dekat lagi dan pasukan revolusioner juga ikut bergerak untuk menghadapi ancaman besar tersebut kan. Di balik semua ini, satu pertaruhan yang belum terlihat lagi. Dragon, pemimpin revolusi, dan ayah Luffy sendiri itu telah bersiaga untuk musuh yang jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi di Elbaf sendiri nih? Siapa yang akan memenangkan pertempuran Ragnarok ini nanti? Nah, bagaimana pula peran dari komandan mereka Sabo dalam konflik yang semakin memanas tuh? Nah, di sini jalan ceritanya itu akan bakalan lebih seru lagi nakama. Yo, sini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go. Kita mulai ceritanya. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi tuh gini, di chapter kali ini kita diajak untuk menyaksikan perjalanan Shamrock itu dan juga Gunko yang telah tiba di sebuah area sepi di dunia matahari. Suasana di sekitar mereka terasa mencekam nih, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di sana. Shamrock sudah mendapatkan otoritas untuk memanggil lebih banyak kesatria suci sendiri ya, bertekad untuk melanjutkan misi mereka. Misi ini memang menjadi semakin mendesak setelah Loki menolak untuk bergabung dengan mereka semuanya. Nah, Shamrock memiliki rencana yang cukup ambisius nih. Dia ingin memaksa Pulau Elbaf untuk menjadi sekutu pemerintahan pusat. Dengan cara ini, pemerintahan dunia itu bisa memanfaatkan kekuatan tempur dan sumber daya dari bangsa raksasa kan. Namun nakama, untuk mencapai tujuan tersebut mereka tuh harus melalui berbagai langkah yang tidak mudah kan. Langkah pertama, merekrut Loki, telah gagal. Kini Shamrock harus memikirkan rencana cadangan kan. Dengan penuh tekad itu, Shamrock harusnya memutuskan untuk menangkap para bocah-bocah raksasa itu sebagai tawanan. Dia berpikir bahwa dengan mengancam mereka, para prajurit di Elbaf akan terpaksa mengikuti perintah secara langsung. Upaya tersebut, Shamrock memanggil seorang kesatria suci lain yang membantunya. Kesatria suci itu berasal dari keluarga Ethan Baron yang merupakan keluarga yang sama dengan Goroshi Nasjuro tersebut kan. Berbeda dengan Shamrock yang tampak seru dan Gunko yang mudah emosi ini, kesatria suci dari keluarga Ethan Baron itu terlihat lebih santai. Namun jangan salah paham nih, dia itu memancarkan aura intimidatif yang membuat siapapun melihatnya merasa tertekan. Shamrock pun menjelaskan rencana mereka kepada kesatria suci tersebut. Tugas pertama mereka itu adalah mencari tahu lokasi sekolah di Pulau Elbaf sendiri. Kenapa mereka mengincar sekolah tersebut? Ya tentu saja karena di tempat itu mereka itu akan menemukan banyak anak raksasa tuh. Mendapatkan informasi mereka sendiri dan mereka perlu menemukan raksasa yang acak itu untuk terus menginterogasinya. Ketika mereka mulai bergerak lagi, tak lama kemudian mereka melihat sekelompok prajurit raksasa yang sedang berjalan di sana. Dengan cepat mereka berdiri di hadapan para raksasa tersebut. Ketika para prajurit bertanya siapa mereka, tiba-tiba kesatria suci dari keluarga Ethan Baron mencabut pedangnya dan mulai menyerang dengan akurat menebas kaki para raksasa sendiri ya. Ini membuat mereka terluka dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sisi kejam dari kesatria suci ini mulai terlihat ya sekarang ini. Tampak santai tetapi saat berhadapan dengan musuh, mereka menjadi sangatlah berdarah dingin nih. Pemburu yang luar biasa tuh. Nah, kemudian panel itu mulai memperlihatkan interogasi para raksasa tersebut ya, menanyakan di mana mereka bisa menemukan sekolah di Pulau Elbaf sendiri ya. Tentunya nakama, para prajurit itu tidak mau menjawab. Di dekat mereka ada batu besar yang bahkan untuk ukuran raksasa pun masih terbilang sangatlah besar pula. Nah, dengan mudah kesatria suci itu menebas batu tersebut menjadi dua, membuat para raksasa itu akhirnya terkejut dalam momen tersebut. Senyum menakutkan di sana itu mulai mengancam para raksasa bahwa jika mereka tidak mau menjawab, bukan hanya kaki mereka yang akan dipotong, tetapi seluruh tubuh mereka itu akan dibelah seperti batu tersebut. Sifat kejam kesatria suci ini jauh lebih mengerikan dibandingkan Shamrock Vigarland kan, karena kita tahu Shamrock itu masih memberikan kesempatan kepada Loki untuk hidup meskipun dia itu sudah menolak ya nakama. Tapi kesatria suci ini tidak memberi ampun sama sekali. Sementara itu di tempat lain kita melihat sekolah anak-anak raksasa yang bernama Sekolah Walrus itu. Di sana jam pelajaran masih berlangsung dengan sangat tenang. Mereka para raksasa itu berlari tanpa menyadari bahwa
bahaya sedang mengintai mereka kan. Di sisi lain, Lily dan Bonnie yang sedang berkeliling di Elbap memutuskan untuk mengunjungi sekolah tersebut. Bonnie merasa senang melihat para bocil-bocil tersebut tuh akhirnya pada belajar. Karena itu mengingatkannya pada momen ketika Kuma mengajarinya berbagai hal di kerajaan Sorbet di masa lalu. Pada momen tersebut kita melihat bagaimana Lilith tersenyum dan mengatakan bahwa itu sangat diperbolehkan. Namun suasana tenang ini tidak akan bertahan lama ya nakama. Di desa barat sendiri Sanji itu merasakan ada yang aneh. Dia merasa seolah-olah pesta sudah berlangsung lama, tetapi di saat yang sama terasa begitu cepat. Usopp yang mendengar pernyataan Sanji merasa kesal karena perkataan Sanji itu sulit sekali untuk dimengerti. Zero tertawa di sana, tetapi dia paham apa yang dimaksudkan oleh Sanji. Dia akhirnya menjelaskan bahwa umur para raksasa itu umumnya 3 kali lebih lama dibandingkan manusia. Hal ini sudah dijelaskan dalam Art Little Garden ya teman-teman. Persepsi waktu bagi raksasa juga sangat berbeda. 3 jam bagi manusia terasa seperti 1 jam bagi para raksasa loh. Sanji pun mulai memahami mengapa dia itu merasa pesta itu berlangsung salah aneh. Dia menyadari bahwa Luffy, Zoro, dan Nami itu tidak ada di tempat tersebut. Lalu dia bertanya-tanya di mana mereka berada sekarang ini. Tiba-tiba Usopp memanggil Sanji, Jinbe, dan juga Brook untuk berbicara secara pribadi. Usopp lalu mengingatkan Sanji tentang peristiwa saat mereka berada di pulau tersebut beberapa waktu lalu ya. Di sana Luffy itu merasakan aura kehadiran yang sangat kuat dari seseorang, sehingga dia itu memutuskan untuk turun sendirian ke hutan kan. Dari para raksasa mereka mengetahui bahwa Loki ditahan di dunia bawah itu. Usopp berasumsi bahwa aura kehadiran yang Luffy rasakan berasal dari sosok Loki. Sanji pun paham sekarang ini kemana arah pembicaraan mereka. Dia menyadari bahwa kemungkinan besar alasan mengapa Luffy, Zoro, dan Nami meninggalkan pesta secara diam-diam itu ada kaitannya dengan Pangeran Loki. Sanji yang merasa kesal dan berkata bahwa Luffy dan Zoro tersebut pasti akan melakukan hal yang sangatlah bodoh di sana. Dia pun mengusulkan agar mereka segera mencari tersebut nih. Namun Sanji juga menyadari bahwa mereka tidak boleh membuat para raksasa merasa khawatir. Jadi hanya satu orang saja yang harus pergi. Di sini Sanji sebagai orang yang paling cepat di situ akan mencari Luffy, Zoro, dan juga Nami. Sementara Usopp, Jinbe, dan juga Brook tetap tinggal di pesta tersebut. Cerita kemudian beralih lagi ke kerajaan Kamabaka nakama. Di sana kita melihat hanya koala yang tersisa ya, sementara yang lain telah mulai pergerakan masing-masingnya. Koala harus memastikan bahwa pemberontakan masih berlangsung dan tetap berada di jalur yang sama dengan visi misi pasukan revolusioner. Diketahui bahwa Lindbergh pergi ke Wideria itu untuk bertemu dengan Vega penggabungan itu. Seperti yang kita tahu ya nakama, Dragon dan juga Vega penggabungan ya kita sebutkan memiliki rencana sangat besar. Dragon mengutus Lindbergh sendiri sebagai ilmuwan pasukan revolusioner untuk menemui mereka di sana. Sementara itu Sabu dan juga Karasu itu diketahui menuju ke Pulau Elbap sendiri. Pasukan revolusi telah mendapatkan kabar bahwa Shamrock, pemimpin kesatria suci sendiri itu mendapatkan misi ke negeri para raksasa. Harusnya ya Dragon itu mempercayakan Sabu untuk menghadapi Shamrock, karena Dragon harus fokus menghadapi Garling sendiri. Dalam perjalanan itu harusnya Karasu itu mengingatkan Sabo bahwa Shamrock itu adalah sosok yang sangat luar biasa kuat nih, sehingga mereka itu haruslah tetap berhati-hati. Sabo pun akhirnya mengiyakan. Dia itu berencana untuk menggunakan kemampuan baru yang dia pelajari dari perpaduan buah iblis merah-merah Nomi dan juga kemampuan hakinya sendiri. Di sini kemampuan itu memiliki daya hancur yang sangat besar, dikatakan seperti itu. Sabo tidak menggunakannya di Marijua beberapa waktu lalu karena khawatir akan menimbulkan korban yang tidak bersalah di sana. Namun karena Elbap adalah negeri yang sangatlah besar, dia merasa bisa menggunakan teknik ini di sana teman-teman. Seperti yang dijelaskan ya nakama, teknik ini berupa bola api raksasa yang tidak hanya memiliki kekuatan baru tersebut, tetapi Sabo itu juga telah membangkitkan mode awak keningnya. Jika teknik ente milik Ace itu berwarna kuning kemerahan seperti api biasa, maka teknik ente Sabo itu akan berwarna biru seperti api awak kening tersebut. Sementara itu Ivankov sendiri dan Morley itu menuju ke garis depan untuk mengajukan kapal suplai ke Marijua. Pergerakan-pergerakan itu harusnya akan menjadi kemelut yang menarik lagi. Mereka bergerak karena Angkatan Laut telah mengerahkan kekuatan besar untuk melindungi kapal-kapal suplai terbaru. Kilas balik di kerajaan Kamabaka akhirnya diungkapkan. Dragon memberikan perintah kepada semua anggota pasukan revolusioner tentang kemana mereka akan pergi nih. Ketika yang lain mendengar bahwa Dragon akan turun ke garis paling depan, Sabo mengatakan bahwa itu artinya aksi Dragon akan terekspos secara terang-terangan kan. Dragon menanggapi dengan tenang bahwa hal itu tidaklah masalah. Dia merasa sudah waktunya untuk melakukan hal tersebut. Selain itu nakama, Dragon memiliki tujuan lain dengan membiarkan aksinya itu terekspos. Dia ingin memancing kedatangan Garling ke sana dan Dragon ingin melawannya di luar Marijua secara langsung. Tentu saja ya, berita tentang pergerakan Dragon itu segera sampai ke telinga pemerintahan pusat sendiri.
Garling pun minta kepada para gurusnya agar dia saja yang menghadapi dragon seorang diri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Garling itu akan menggunakan kekuatan buah iblis yang ada di pedangnya. Sementara dragon juga akan menggunakan mode hybrid dari kekuatan buah iblis miliknya sendiri. Dari sini pertarungan akan berjalan sangatlah seru tuh. Kembali ke Pulau Elbaf, kita melihat para kesatria suci yang sedang mendekati sekolah Walrus itu semuanya makin berjalan sangatlah tegang. Kita bisa merasakan bahwa kekacauan besar akan segera terjadi di tempat tersebut nakama. Dengan semua rencana licik dan juga intrik yang terjadi, hal-hal baru itu akan menjadi ketegangan yang luar biasa tuh. Kalau mau disimpulkan lagi bahwa situasi di Elbaf makin memanas, Samrock dan para kesatria suci bergerak dengan brutal demi menaklukkan bangsa raksasa Elbaf kan. Luffy dan para nakamanya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, Sabo bersama pasukan revolusioner juga menuju Pulau Elbaf. Jangan lupakan dalam panel-panel mendatang bahwa orang seperti Scooper Gaban harusnya memang akan bertemu dengan Luffy dan mengajarkan beberapa hal penting sebelum mendapatkan kunci besar untuk Loki itu sendiri kan. Konflik-konflik ini akan menjadi memanas lagi ketika semua pergerakan dari pasukan revolusioner sendiri akan berjalan sangatlah epic. Nah, hipotesa ini akan sangat menarik jika semuanya kejadian ya nakama. Sepakat nggak dengan semua hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya mengenai bagaimana prediksi yang terjadi di chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.